Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah, kiamat itu sudah dekat waktunya. Kepada siapakah peristiwa dahsyat as-sa'ah itu akan menimpa? La taqumus sa'atu illa 'ala syirarin nas. Tidak akan terjadi peristiwa as-sa'ah kecuali menimpa atas syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat. Bila as-sa'ah sudah dekat sekali akan terjadi, manusia di muka bumi akan bersetubuh di jalan-jalan seperti keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Dan kata Nabi, bila era badai fitnah itu datang, maka dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita, gelap dari cahaya nur hidayah, cahaya petunjuk. Kenapa? Karena kebanyakan orang yang memiliki posisi otoritas, kekuasaan, kepemimpinan tidak mau mengakui otoritas dari pemilik jagat raya ini, sehingga mereka tidak memimpin dengan petunjuk ilahi, tapi mereka memimpin dengan petunjuk bikinan manusia sendiri, sehingga gelaplah dunia ini. Orang yang tidak sanggup bertahan itu akan mengalami dosa yang namanya pagi beriman, sore kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi siang hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita ini termasuk yang diberkahi Allah Ta'ala, sehingga ilmu yang kita dapatkan membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Saudara sekalian rahimakumullah, tema kita hari ini seperti yang terlihat di layar adalah la'alla as-sa'ata takunu qaribah, dengan terjemahan boleh jadi kiamat sudah dekat. Tema ini adalah satu tema dari satu tema besar yang saya biasa sebut dengan kajian akhir zaman. Ya, biasanya saya di dalam membahas kajian akhir zaman itu ada 8 tema. Ya, ini tema paling pertama. Nanti tema-tema lainnya ada yang terkait dengan mewaspadai munculnya Dajjal, kemudian mewaspadai sistem Dajjal, kemudian menyambut tampilnya Al-Mahdi, turunnya Isa alaihissalam, dan semuanya itu akan kita bicarakan jika Allah izinkan. Yang pasti hari ini kita membahas tema ini sebagai pengantar untuk kajian akhir zaman. Nah, saudara sekalian rahimakumullah, di sini ada kata as-sa'ah yang kemudian diterjemahkan dengan kiamat. Sebenarnya di dalam Al-Quran ada 2 istilah yang berbeda, tetapi dalam bahasa kita dua-duanya diterjemahkan dengan kiamat, yaitu as-sa'ah ini satu, dan al-qiyamah. Ya. Sebenarnya ini 2 istilah berbeda, tetapi dalam bahasa kita dua-duanya diterjemahkan kiamat. As-sa'ah adalah peristiwa yang terjadi setelah malaikat Israfil diperintahkan Allah meniup sangkakala pertama, dan itu akan menandakan berakhirnya kehidupan dunia yang fana ini. Itu as-sa'ah. Sedangkan al-qiyamah adalah peristiwa yang terjadi setelah malaikat Israfil diminta Allah, diperintahkan Allah meniup sangkakala berikutnya, sehingga terjadilah apa yang disebut manusia dihidupkan kembali, dikumpulkan di padang mahsyar untuk mengalami episode demi episode. Di antaranya menerima buku rapot catatan amal, di antaranya ditegakkan neraca timbangan kebaikan dan keburukan, sampai kemudian orang-orang yang pernah mengucapkan kalimat tauhid diperintahkan menyeberangi sebuah sirat, sebuah jembatan di atas neraka, dan di ujungnya barulah dia sampai ke babul jannah jika Allah izinkan. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, 2 istilah berbeda, terjemahannya sama, kiamat. Ini kesulitan kita, tapi ya ini juga sekaligus takdir Allah ya. Rupanya kemiskinan di negeri ini bukan hanya dalam urusan keuangan dan ekonomi, tapi juga urusan bahasa ya. Sehingga terpaksa kata yang maknanya beda, terjemahannya sama. Judul ini bukan dari saya, tetapi dari ayat Al-Quran, surah Al-Ahzab ayat 63, di mana Allah Ta'ala berfirman, Yas'alukan nasu anis-sa'ah. Manusia bertanya kepadamu tentang as-sa'ah. Kepadamu di sini maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang dimaksud di sini adalah kaum Quraisy, kaumnya Nabi kita. Dan maksud mereka bertanya di sini
bukan karena mereka ingin benar-benar tahu kebenaran tentang as-sa'ah, tidak, tetapi justru karena mereka mengingkari as-sa'ah, sehingga mereka bertanya dalam konotasi mengejek Nabi kita. Qul innama ilmuha indallah, katakanlah pengetahuan tentang as-sa'ah itu hanya ada di sisi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan akan terjadinya as-sa'ah, tanpa kecuali. Termasuk Nabi kita pun tidak tahu jadwalnya. Oleh karenanya tidak kita jumpai sebuah hadis pun yang menyebutkan tahun, bulan, apalagi tanggal terjadinya as-sa'ah. Satu-satunya hadis yang mengisyaratkan kapan terjadinya as-sa'ah yaitu hadis sahih riwayat Imam Bukhari yang menyebutkan harinya, yaitu pada hari Jumat. Tapi Jumat yang mana? Hanya Allah yang tahu. Ya. Nah, kemudian di ujung akhir ayat ini Allah menegaskan, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu wahai Muhammad, boleh jadi as-sa'ah, kiamat itu sudah dekat waktunya. Ya, jadi dari ujung ayat inilah kita mengambil tema kita, boleh jadi kiamat sudah dekat. Jadi di satu sisi kita orang-orang beriman ini disuruh oleh Allah untuk tawadu, rendah hati, tidak merasa sok tahu mengenai jadwal as-sa'ah. Tapi di sisi lain Allah menyuruh Nabi kita, yang berarti menyuruh kita semua, untuk memasang mode persiapan. Karena apa? La'alla as-sa'ata takunu qariban. Boleh jadi as-sa'ah itu sudah dekat waktunya. Nah, maka dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita pernah berkhutbah lalu mengangkat tangan beliau begini seraya berkata, bu'istu ana was-sa'atu kahatain. Aku dan peristiwa as-sa'ah diutus berdampingan seperti ini. Nabi mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengahnya yang dihimpun, dirapatkan, ditempel satu sama lain, bukan direnggangkan. Jadi kalau jari telunjuk itu saat Nabi diutus, jari tengah itu saat terjadinya as-sa'ah, Nabi ingin menggambarkan bahwa ini dua peristiwa berdekatan. Padahal sejak Nabi diutus sampai kita saja sudah ada rentang waktu hampir 15 abad, 1500 tahun. Oleh karenanya orang-orang Inggris mengemukakan kalimat after all time is relative. Waktu itu relatif. Ya. Orang Arab punya ungkapan yang artinya segala sesuatu yang akan datang itu sudah dekat. Tidak ada orang boleh menganggap sesuatu yang akan datang itu masih jauh. Ibaratnya misalnya kita berdiri di stasiun kereta api Lenteng Agung misalnya, di rel kereta apinya. Terus kita tahu ada jadwal kereta dari Pondok Cina akan meluncur. Kita belum lihat keretanya, tapi kita tahu ada jadwal kereta akan meluncur. Maka kita harus memandang bahwa peristiwa kereta itu meluncur di Lenteng Agung itu sudah dekat, walaupun belum terlihat. Nah, begitulah harusnya orang beriman mensikapi as-sa'ah. Malah dalam hadis yang lain, Nabi kita digambarkan bila mana berbicara tentang as-sa'ah menjadi sangat amat serius. Dikatakan dalam hadis ini, wa kana idza dzakara as-sa'ata ahmarat wajnatahu. Bila mana Nabi Muhammad SAW menyebut perihal as-sa'ah, kedua pipi beliau memerah. Wa 'ala sautuhu, suara beliau meninggi. Washtadda ghadabuhu, kemarahan beliau bertambah-tambah. Laksana beliau menjadi seperti panglima perang, memberi peringatan pasukan perangnya dengan menyerukan sabbahakum massakum. Hati-hati kalian di waktu pagi, hati-hati kalian di waktu sore. Sehingga dalam satu riwayat pernah diterangkan, ada seorang sahabat pada suatu hari keluar rumah. Tiba-tiba di kejauhan dia melihat ada asap membumbung. Apa yang dia lakukan? Dia keliling ke tetangga-tetangganya, dia gedor pintu-pintu mereka seraya berteriak-teriak, ad-dukhan, ad-dukhan katanya. Asap-asap katanya. Keluarlah tetangga-tetangganya mengelilingi sahabat ini dan bertanya, ada apa? Sahabat ini menunjuk ke arah asap, dia bilang ad-dukhan katanya. Ada apa dengan asap itu, kata mereka? Maka sahabat ini balik bertanya, tidakkah kalian ingat di antara keterangan Nabi SAW mengenai alamatus sa'ah, tanda-tanda sudah dekatnya as-sa'ah, bila mana sudah muncul ad-dukhan, asap. Bayangkan Pak, itu 15 abad yang lalu ya. Sahabat begitu serius mengkaitkan sebuah peristiwa yang dia sinyalir merupakan bahagian dari alamatus sa'ah. Kira-kira kita yang hidup sekarang pantasnya lebih serius atau lebih santai Pak? Ya, lebih serius lah ya, karena jarum jam berputar ke depan. Nggak ada ceritanya anak bayi lahir rambutnya putih semua lama-lama jadi hitam, kan nggak ada. Gitu. Jarum jam berputar ke depan. Yang berarti kalau para sahabat menghayati as-sa'ah itu sudah dekat, semestinya kita yang hidup sekarang ini lebih menghayati lagi. Baik,
Ada pertanyaan, kepada siapakah peristiwa dahsyat as-sa'ah itu akan menimpa? Alhamdulillah, Nabi kita pernah menjawab pertanyaan ini. Kata Nabi kita, la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Tidak akan terjadi peristiwa as-sa'ah kecuali menimpa atas syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, manusia-manusia yang paling jahat. Subhanallah, this is good news. Ini berita bagus kan buat kita. Sebab kesimpulannya, orang soleh, orang beriman mustahil mengalami dahsyatnya as-sa'ah. Kenapa? Karena diterangkan oleh hadis yang lain. Nabi menjelaskan di bawah dalam hadis berikutnya, "Tsumma yab'atsullahu rihan karihil miski massuha massul harir, fala tatruku nafsan fi qalbihi misqalu habbatin minal imani illa qabadathu, tsumma yabqa syirarin nasi 'alaihim taqumus sa'ah." Kemudian Allah akan mengirim sebuah angin yang aromanya seperti misik, seperti kasturi, lembutnya selembut sutra, jadi kayak angin AC gitu ya. Dia akan berhembus dari Yaman ke seluruh dunia. Tidaklah angin itu melewati seseorang yang di dalam hatinya ada keimanan, meski imannya hanya seberat biji sawi, kecuali orang itu pasti akan diwafatkan oleh angin itu. Maka tinggallah yang hidup di muka bumi ini orang-orang jahat saja, sehingga terjadilah kiamat menimpa mereka. Subhanallah, ini berita bagus kan buat kita. Jadi orang beriman tidak akan mengalami as-sa'ah, sebab sebelum as-sa'ah terjadi, Allah tidak akan izinkan malaikat Israfil meniup sangkakala kecuali Allah wafatkan baik-baik orang beriman. Sehingga kalau semua orang beriman sudah diwafatkan, berarti yang tersisa hanya orang-orang kafir 24 karat. Lah iya dong. Kalau yang imannya paling rendah sekalipun diwafatkan, berarti yang sisa adalah kafir tulen kan? Dan kalau dunia ini dihuni oleh orang kafir saja, tentunya mereka akan berbuat aneka kemungkaran bila hudud, without limit, tanpa batas. Kenapa? Karena yang selama ini menghalangi mereka berbuat mungkar siapa? Orang beriman kan? Kan begitu kata Allah tentang kita umat Islam mestinya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang Allah sajikan untuk seluruh umat manusia karena 3 hal. Kalian selalu memerintahkan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Nah, kalau yang mencegah kemungkaran sudah diwafatkan oleh Allah, tentu orang kafir leluasa melakukan aneka kemungkaran. Makanya hadis-hadis Nabi yang mengisyaratkan sudah dekat sekali as-sa'ah akan terjadi, menyebutkan perilaku manusia yang sangat mengkhawatirkan. Contoh, ada hadis yang sampai mengatakan, bila as-sa'ah sudah dekat sekali akan terjadi, manusia di muka bumi akan bersetubuh di jalan-jalan seperti keledai, tidak ada yang menghalangi mereka. Na'udzubillah. Baik, ini berita bagus buat kita. Namun, di balik berita bagus ini muncul pertanyaan lagi. Bila orang beriman tidak mengalami dahsyatnya peristiwa as-sa'ah, mengapa orang beriman tidak boleh bersikap santai? Nabi memang menjamin orang beriman tidak mengalami dahsyatnya as-sa'ah. Tetapi masalahnya adalah, kata Nabi, sebelum as-sa'ah terjadi, akan ada badai fitnah yang begitu banyak bertubi-tubi berdatangan dan menyebabkan orang yang tidak sanggup bertahan itu akan mengalami dosa yang namanya pagi beriman, sore kafir. Itu masalahnya. Jadi dia akan terkena sebuah virus namanya virus MKL, murtad karena lalai. Nah, kalau orang sudah murtad, kira-kira kebaikan amal soleh yang dia kerjakan ada nilainya nggak di sisi Allah? Nggak ada nilainya. Sebelum dia bertaubat dari pembatal keimanannya. Nah, ini hadisnya. Jadi Nabi pernah mengatakan 15 abad yang lalu sebuah ramalan sebagai berikut. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Segeralah kalian beramal sebelum datangnya fitanan. Ingat ya, Nabi menggunakan kata fitanan, bukan fitnah. Kalau fitnah itu ujian, satu ujian. Tapi kalau fitanan itu ujian, banyak ujian. Sekaligus berdatangan, bertubi-tubi. Dan kata Nabi, bila era badai fitnah itu datang, maka dunia ini menjadi seperti malam yang gelap gulita. Mau itu malam kah, udah jelas gelapnya, ya kan? Pagi kah, siang kah, sore kah, gelap terus. Dan pengertian gelap di sini tentunya bukan gelap fisik ya, tetapi gelap dari cahaya nur hidayah, cahaya petunjuk.
Kenapa? Karena kebanyakan orang yang memiliki posisi otoritas, kekuasaan, kepemimpinan tidak mau mengakui otoritas dari pemilik jagat raya ini. Sehingga mereka tidak memimpin dengan petunjuk ilahi, tapi mereka memimpin dengan petunjuk bikinan manusia sendiri. Sehingga gelaplah dunia ini. Nah, kalau era itu datang, kata Nabi, fenomena yang muncul di tengah umat Islam bukan lagi terjerembab dalam dosa kecil, bahkan bukan dosa besar. Ingat ya, dosa besar itu dosa besar, tetapi nggak sampai menyebabkan orang itu jadi kafir, tidak. Nah, ini jelas-jelas kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya menjadi kafir. Atau sebaliknya, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore hari masih beriman, pagi harinya menjadi kafir. Beda kan kalau Nabi bilang pagi berbuat baik, sore berbuat jahat, atau sore berbuat baik, pagi berbuat jahat. Beda kan? Ingat ya, sejahat-jahatnya orang beriman selagi imannya masih ada, kejahatannya potensial diampuni Allah Ta'ala. Tapi kalau orang sudah pindah kapling, Pak, tadinya beriman jadi kafir, kira-kira kebaikan apa yang dikerjakan dia akan ada nilainya di sisi Allah? Nggak akan ada sebelum dia bertaubat dari dosa murtadnya itu, dosa batal imannya itu. Nah, kuncinya kata Nabi, sebab itu terjadi, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang itu rela menjual agamanya, dinnya, demi mendapatkan kenikmatan dunia. Jadi orang itu tidak sanggup lagi membedakan mana barang yang murah, mana barang yang mahal. Bagi orang beriman, agama itu mahal atau murah, Bu? Mahal. Bahkan paling mahal dalam hidupnya. Sedangkan bagi orang beriman, kenikmatan dunia mahal tidak? Nabi mengajarkan para sahabat untuk memandang kenikmatan dunia itu sebagai barang yang murah, yang gak layak diperebutkan. Suatu ketika Nabi pernah berjalan dengan beberapa sahabat, lalu melihat bangkai keledai dikerubuti lalat. Lalu Nabi bertanya, tahukah kalian apa itu? Mereka menjawab, itu bangkai keledai ya Rasulullah. Kata Nabi, itulah perumpamaan dunia. Dan lalat-lalat itu perumpamaan pemburu dunia. Sehingga para sahabat itu jaga jarak dengan dunia. Bukan berarti mereka talak dengan dunia, tidak, tapi jaga jarak. Makanya seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang ditakdirkan Allah rezekinya lapang, kaya raya. Abu Bakar itu seorang pengusaha sukses loh. Dia punya filosofi, ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikanlah dunia sebatas genggaman tanganmu. Jangan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Di dalam hati para sahabat yang ada apa? Al-akhirah, Allah, itu yang ada di hati para sahabat. Sehingga buat mereka dunia ini sesuatu yang dapat, alhamdulillah, nggak dapat juga memang nggak dikejar. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, virus MKL, murtad karena lalai ini, dalam istilah para ulama disebut dengan nawaqidul iman atau nawaqidul Islam atau nawaqidul syahadatain, pembatal iman, pembatal Islam, pembatal dua kalimat syahadat. Suatu ilmu yang kebanyakan kita nggak pernah mempelajari, termasuk saya. Saya baru sadar ada ilmu ini kira-kira beberapa tahun belakangan ini saja. Kenapa? Karena kebanyakan kita belajar ilmu Islam ini secara tradisional, kan? Termasuk saya. Dulu orang tua mendatangkan guru ngaji ke rumah. Bab pertama yang kita pelajari, sebagaimana semua kita, bab toharoh, kan? Bersuci, kan? Diajarkan lengkap cara berwudu, bersuci, ya. Sampai pasal terakhir biasanya pasal pembatal wudu, kan? Habis itu kita pindah ke bab berikutnya. Bab apa biasanya? Bab sholat dong. Habis toharo kan sholat gitu. Lengkap diajarkan gerakan sholat, bacaan sholat, sampai pasal terakhir pasal pembatal sholat. Habis itu baru belajar bab puasa, ya kan? Lengkap sampai bab pasal pembatal puasa. Nah, kita semua umumnya belajar Islam seperti itu. Kita nggak pernah bertanya, ustadznya nggak pernah menjelaskan, Ustadz, kalau wudhu, sholat, puasa bisa batal, iman bisa batal nggak? Kita pernah nanya nggak itu? Nggak pernah nanya, kan? Padahal tahu nggak, mana yang lebih serius? Batalnya sholat dengan batalnya iman. Mana yang lebih serius? Ya batalnya iman. Bayangkan kalau iman sudah batal, orang sholat 1000 rakaat ada nilainya nggak? Nggak ada sebelum dia taubat dari pembatal imannya. Nah, kita sekarang, jujur saja Pak, saya memandang kita sekarang ini sedang hidup di era badai fitnah itu. Sehingga fenomena nawaqidul iman itu dengan mudahnya bisa kita deteksi zaman sekarang. Perlu contoh nggak fenomena nawaqidul iman ini? Perlu contoh nggak? Perlu. Siap ya? Siap ya? Siap. Oke.
Bismillah. Contoh keyakinan atau ucapan yang dapat mengantarkan seorang muslim terkena virus murtad karena lalai, nawaqidul iman, semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Ini kata-kata sederhana, diucapkannya gampang, tapi di sisi Allah ini timbangannya berat, Pak. Ini menyebabkan yang mengucapkannya batal imannya. Ya, barangkali saya lagi ngomong ini pun di dalam majelis ini ada yang dalam hatinya, wah Ustaz Iksan Tanjung ekstrim, masa ngomong semua agama sama aja batal iman. Mari kita pelajari, mari kita pelajari. Ada ulama menulis buku judulnya At-Tibyan Syarah Nawaqidul Islam, penjelasan pembatal keislaman, namanya Syekh Sulaiman bin Nasir Al-Luan. Beliau membahas 10 perkara yang bisa membatalkan iman Islam seseorang. Pada pembatal nomor 4 kata dia, meyakini ada petunjuk lebih sempurna daripada petunjuk Nabi Muhammad SAW, atau meyakini ada hukum lebih baik daripada hukum beliau, termasuk pembatal keislaman. Itu kata ulama. Kata Nabi apa? Kata Nabi, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa inna afdalul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebenar-benarnya ucapan adalah firman-firman Allah dalam kitabnya Al-Qur'an, dan seutama-utama petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Nabi. Sedangkan kata Al-Quran, kata Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Ali Imran 19. Tidak mungkin seorang muslim sudah dewasa, berakal sehat, ketemu ayat ini lalu dalam hatinya masih protes. Nggak gitu-gitu amat lah, bagaimana sih, masa cuma Islam yang Allah ridhai? Buktinya saya punya tetangga orang Nasrani sebelah kanan rumah saya baik sama saya. Tetangga kiri saya muslim, jenggotan segini, anggota partai Islam, koruptor. Enggak lah, ya kan? Masalah agama mau baik semua, ini oknumnya aja. Nah, ada nggak yang berucap seperti itu zaman sekarang? Banyak. Jangan bilang banyak lah, bilang ada. Ya. Begitu bilang banyak makin panik gitu. Ya. Bilang ada aja udah repot. Ini bilang banyak banget. Ya, jadi ini kan jelas sekali. Pertanyaan sekarang, kenapa kita baca ayat ini, tapi masih ada aja orang muslim yang mengucapkan semua agama sama? Bertentangan nggak ucapan dia dengan firman Allah? Bertentangan 180 derajat, bertentangan. Allah cuma ridho satu, dia berani mengatakan semua agama sama. Gitu, ini bertentangan. Kenapa dia mengucapkan kata-kata batil seperti itu? Karena dahsyatnya fitnah di zaman kita sekarang, khususnya sebuah fitnah ideologi yang namanya pluralisme, yang sengaja disebarluaskan oleh musuh-musuh Islam untuk memurtadkan kaum muslimin. Ya. Mungkin aja ada yang bilang gini, Ustaz saya setuju dengan pluralisme, tapi saya nggak pernah bilang semua agama sama. Berarti Anda belum setuju. Karena pluralisme itu mensyaratkan ujung akhirnya menyatakan semua agama setara, semua agama sama. Itulah maksud pluralisme. Makanya tolong dibedakan antara kita umat Islam menerima pluralitas, tapi kita nggak akan pernah menerima pluralisme. Pluralitas adalah sebuah keniscayaan, heterogenitas. Manusia itu aneka ragam, jenis pilihan agamanya, keyakinan. Itu realita, Pak, nggak bisa dipungkiri. Tapi jangan karena realitas itu lalu kita nggak mau ribut, kita bilang semua agama sama. Allah nggak pernah bilang begitu. Bahkan kalau kita belum puas dengan ayat itu, ada ayat lain. Surat Ali Imran juga ayat 85 yang di bawah. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari selain Islam sebagai agama, sekali-kali akan diterima olehnya dari Allah. Ya. Oleh Allah dari dia, ya kan? Dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi, jelas kan? Atau kalau mau dicatat silakan nanti dicek di Qurannya. Al-Hijr ayat 2, saya nggak masukkan dalam slide ini. Al-Hijr ayat 2. Apa kata Allah dalam ayat itu? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Kelak nanti di akhirat, seringkali orang-orang kafir berkata, aduh alangkah baiknya seandainya dulu di dunia aku menjadi muslim. Jelas kan? Berarti yang Allah ridhai cuma satu, al-Islam. Nah sekarang Bapak dan Ibu, saya ajukan pertanyaan tadi. Seandainya ada pemuda masjid, aktivis masjid gitu ya, dia semangat gitu, dia teriak Islam agama paling benar, itu benar atau salah? Revo, benar atau salah? Hah? Serius?
Ada yang bilang salah nggak? Salah. Salah. Kenapa Pak? Ya, karena kalau ada paling benar, ada yang benar. Ada yang lain juga benar gitu ya. Nah ini penting. Kita umat Islam harus kritis Pak. Kalau ada orang bilang Islam agama paling benar, itu salah Pak. Karena itu sama saja mengakui agama lain juga benar, tapi kurang benar. Yang paling benar Islam. Allah tidak pernah mengatakan di dalam Al-Quran Islam agama paling benar. Yang Allah katakan adalah sebagai berikut. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya Nabi Muhammad SAW membawa petunjuk Al-Quran dan agama yang benar, agar Allah menangkan Islam terhadap semua agama lainnya, walaupun kaum musyrik tidak menyukai. Jadi Allah bilang Islam agama yang benar atau agama paling benar? Yang benar. Agama yang benar. Berarti menurut Allah agama lain apa? Tidak benar. Batil. Ini harus duduk dalam keyakinan dan pemahaman setiap muslim. Nah baik, saudara sekalian rahimakumullah. Oleh karenanya, walaupun kaum muslimin tidak mengalami dahsyatnya peristiwa saat, namun kaum muslimin tidak terlepas dari huru-hara akhir zaman atau era penuh fitnah di akhir zaman. Dan kita yang menjalani era badai fitnah hari ini harus menyadari bahwa setiap saat iman tauhid kita ini terancam, Pak. Terancam, banyak sekali yang mengancam eksistensi iman tauhid kita. Oleh karenanya kalau kita nggak benar-benar menjaga diri kita dari dosa-dosa yang bisa membatalkan iman, dikhawatirkan ketika nanti Allah takdirkan angin lembut berhembus dari Yaman, ya, melewati India, melewati Malaysia, melewati Singapura, melewati Sumatera, masuk ke Pulau Jawa, masuk ke DKI, ya kan, masuk ke Jakarta Selatan, masuk ke wilayah Kementan sini gitu ya. Teman-teman kita yang biasa ngaji, biasa sholat bersama kita kena angin itu pada jatuh kan, meninggal kan. Memang tugas angin itu mencabut roh kan orang-orang beriman. Begitu kena kita nggak meninggal. Itu pertanda apa? Pertanda dalam diri kita bahkan seberat biji sawi iman pun sudah tidak hadir. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, oleh karenanya agar tidak terkena virus MKL ini, pembatal iman ini, tidak boleh seorang muslim pun memandang iman sebagai perkara yang statis, yang begitu sudah nemplok di dada, sudahlah surga di tangan. Tidak. Kita harus senantiasa khawatir jangan-jangan iman ini Allah tidak biarkan terus bersemayam di dada kita hingga al-maut menjemput. Ini yang harus kita khawatirkan. Dan cara memeliharanya bagaimana? Dua. Satu, aktiflah thalabul ilm, menuntut ilmu. Dan kedua, setelah menuntut ilmu, aktiflah mengamalkan ilmu itu. Dan dari sekian banyak cabang-cabang ilmu di dalam ajaran Islam yang seperti samudra yang begitu luas dan begitu dalam, ada satu ilmu di dalam Islam yang nggak boleh ditawar-tawar, setiap muslim wajib menuntutnya. Namanya al-ilmuan asluddin, ilmu tentang intisari beragama. Namanya ilmu tauhid, ilmu tentang tauhid. Karena tauhid merupakan sebab diutusnya semua nabi. Walaupun syariatnya beda-beda, ya, tema sentralnya tetap sama, tauhid. Dan salah satu cabang ilmu tauhid yang sangat penting adalah ilmu tentang apa yang membatalkan tauhid. Makanya di antara buku yang saya anjurkan Anda baca, kalau bisa dicari buku ini saya anjurkan sekali. Ini judul bukunya aslinya Nawaqidul Iman Al-Qawliyah wal Amaliyah, tulisan Dr. Abdul Aziz Abdul Latif. Ini disertasi doktoral ya Bapak dan Ibu. Bukunya tebal segini. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul Pembatal Keislaman dalam aspek keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Bagi Anda yang belum apa-apa melihat buku setebal ini sudah keder duluan, ada yang tipis ya. Ini buku saku, pocket book, judulnya Penjelasan Pembatal Keislaman karya Syekh Sulaiman Nasir Al-Alwan. Ya, di dalam buku ini beliau menulis ada 10 perkara yang seorang muslim bila terlibat salah satunya saja cukup bisa mengantarkan dirinya mengalami dosa pembatal keislaman. Ada lagi buku lain, judulnya juga mirip, Ringkasan 10 Pembatal Keislaman, jelas, gamblang, dan mudah dipahami, karya Abu Khalad Nasir bin Sa'di bin Saif as-Saif. Ya. Baik, namun saya peringatkan kepada Bapak dan Ibu yang barangkali akhirnya nanti semangat ingin mempelajari buku-buku ini ya. Kalau sudah ketemu buku-buku ini, tolong sebelum membaca luruskan niat. Lillahi ta'ala ingin menuntut ilmu ini. Karena apa? Karena setan terus menggoda kita, Pak. Kalau kita nggak kuat-kuat menjaga niat yang lurus, Pak, mempelajari ilmu tentang pembatal keimanan, keislaman, syahadatain ini, jangan-jangan nanti disalahgunakan. Kita bukannya gunakan untuk memelihara iman diri kita, istri dan anak kita yang jelas tanggung jawab kita, malah kita kafir-kafirin orang. Na'udzubillah min.
dzalik ya. Kita tidak diutus Allah untuk mengkafirkan orang. Sebab kalau ada orang yang terlibat dalam dosa pembatal keimanan, yang terbaik kalau kita sanggup, kita datangi dia, suruh dia taubat dari dosa itu. Kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, ya sudah bangun tengah malam, minta kepada Allah agar Allah kasih hidayah dia dari dosa tersebut. Ya. Baik. Nah jadi saudara sekalian rahimakumullah, 15 abad yang lalu, Nabi kita pernah menyampaikan sebuah hadis yang sifatnya menggambarkan roadmap, peta perjalanan umat Islam. Saya menyebutnya hadis ringkasan sejarah umat Islam. Jadi Nabi menerangkan sejak Nabi Muhammad SAW diutus sampai nanti angin lembut berhembus mencabut ruh orang-orang beriman, umat ini rupanya akan mengalami 5 babak perjalanan sejarahnya, Pak. Dan babak demi babak berganti seiring dengan pergantian karakter kepemimpinannya. Babak pertama kata Nabi, takunun nubuwatu fikum masya'allahu an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Babak pertama disebut dengan babak kenabian, berlangsung selama masa yang Allah kehendaki. Ketika Allah berkehendak, maka Allah mengangkatnya, mencabutnya, mengakhirinya, maka berlalulah babak pertama tersebut. Babak pertama adalah babak kepemimpinan langsung Nabi Muhammad SAW atas umat Islam generasi awal. Sudah berlalu belum? Sudah. Jelas sudah berlalu ya. Berapa lama dia berlangsung? Nabi diangkat jadi Nabi pada usia 40. Wafat usia 63. Berarti babak kenabian hanya berlangsung 23 tahun. Nggak lama, subhanallah. Nggak sampai seperempat abad. Tetapi dengan izin Allah dalam tempo yang relatif singkat itu, Nabi dan para sahabat diizinkan Allah mengubah Jazirah Arab menjadi penuh dengan nurul Islam, cahaya Islam. Tadinya jahiliyah, tadinya syirik, penuh dengan tauhid ya. Sudah berlalu babak pertama. Lalu datang babak kedua, kata Nabi, disebut dengan babak khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian. Dalam catatan sejarah, babak kedua ini ditandai dengan umat waktu itu memiliki para pemimpin terbaik setelah Nabi wafat. Mereka terdiri dari para sahabat pilihan, semuanya dijamin surga oleh Nabi. Mereka dijuluki Khulafaur Rasyidin, khalifah-khalifah yang Rasyidin. Terdiri dari Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Setuju Bapak dan Ibu? Setuju? Kalau nggak setuju Syiah soalnya. Syiah nggak setuju. Syiah bilang yang mestinya langsung jadi pengganti Nabi siapa? Ali. Lalu mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman kriminal. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka kafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Hati-hati ya dengan Syiah ya. Saya selalu mengatakan tanpa ragu-ragu, antara kita dengan Syiah bukan beti, Pak, bukan beda tipis. Beda, nggak pakai tipis, nggak pakai tipis. Iya. Bagaimana bisa disamakan? Nabi pernah bilang, seorang Muslim menuduh Muslim lainnya kafir, lalu tuduhannya salah, kembalinya kemana? Kepada yang menuduh kan? Jadi yang menuduh yang kafir kan? Nah sekarang kira-kira mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan itu benar atau salah? Pasti salahnya kan? Berarti yang pantas dibilang kafir siapa? Ya Syiahnya itu. Makanya saya bilang nggak ada bedanya antara kita dengan mereka, itu bedanya nggak tipis ya kan? Beda sudah. Makanya percuma mereka ngomong ukhuwah, silaturahim dengan kita, Pak. Boro-boro dengan kita. Dengan Abu Bakar, Umar, Utsman saja nggak bisa silaturahim, nggak bisa ukhuwah, ya kan? Baik. Nah, jadi babak kedua sudah berlalu. Nggak berlangsung lama. Waktu Nabi masih hidup, Nabi sudah bilang, setelah aku berlalu, nanti akan muncul para khalifah 30 tahun. Dan sesudah itu muncullah kerajaan-kerajaan. Benar, Pak. Kepemimpinan Abu Bakar plus Umar plus Utsman plus Ali kalau ditotal 30 tahun. Subhanallah. Setelah itu kata Nabi, datanglah babak ketiga yang kata Nabi, kepemimpinan mulkan aban, raja-raja yang menggigit. Dalam catatan sejarah, kepemimpinan yang ketiga ini, umat memiliki para pemimpin yang sebutannya masih khalifah. Sistem bermasyarakat bernegaranya masih disebut khilafah. Quran dan Sunnah masih dijunjung tinggi sebagai satu-satunya sumber hukum. Tapi sayang, suksesi seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara-cara kerajaan. Makanya di babak ketiga, sejarah mencatat silih bergantinya, jatuh bangunnya aneka dinasti-dinasti dalam Islam. Ada daulat Bani Umayyah, dinasti Umayyah. Ada daulat Bani Abbasiyah, dinasti Abbasiyah. Ada daulat Bani Utsmaniyah atau Turki, khilafah Turki Utsmani. Dan masih banyak yang lain, tapi tiga ini yang terkenal dalam catatan sejarah. Dan ini berlangsung lama, Pak. Kira-kira 12 sampai 13 abad sendiri.
Berlalunya babak ketiga merupakan sebuah tonggak sejarah yang sangat penting. Karena apa? Karena waktu itu umat Islam semakin melemah imannya di satu sisi. Sementara di pusat khilafah di Turki muncul pengkhianat bernama Mustafa Kemal. Nah, Mustafa Kemal ini seorang laki-laki berdarah Yahudi, Muslim tapi berdarah Yahudi. Sejak kecil belajarnya ke guru-guru Yahudi. Setelah dewasa belajarnya ke Eropa, ke Barat, ke Prancis. Pulang dari Eropa dia bilang begini, hai umat Islam, kalau kita mau maju nggak ada jalan lain, kita harus tinggalkan semua konsep Islam yang sudah usang katanya. Dan kita harus mengekor ke bangsa-bangsa yang sudah maju katanya, yaitu Eropa maksudnya. Makanya si Topek ini, Mustafa ini, ya kan, akhirnya mengusulkan pembubaran sistem bermasyarakat bernegara umat Islam yang sudah berlangsung ribuan tahun yang namanya khilafah, digantikan dengan negara modern sekuler nasionalistik bernama Turki. Dan karena itu terjadi di jantung khilafah, ibarat kereta api, lokomotifnya pindah rel, Pak. Ya otomatis dong semua gerbong di belakangnya pindah rel, tanpa kecuali negeri yang kita cintai karena Allah bernama Nusantara ini. Makanya praktis sejak saat itu kita memasuki babak keempat, yang kata Nabi adalah kepemimpinan mulkan jabriyan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan seiring dengan kita memasuki era di mana negeri-negeri kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang seperti itu, seiring dengan itu berlakulah hadis Nabi yang sifatnya ramalan. Hadisnya begini bunyinya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin la taba'tum. Sungguh kalian umat Islam benar-benar akan mengikuti kebiasaan tradisi orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka masuk ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian ikut bersama mereka masuk ke lubang biawak. Para sahabat terheran-heran dan bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wa Nasara. Ya Rasulullah, maksud engkau kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Anda tahu, para sahabat tuh dengar ramalan Nabi ini tercengang, Pak. Bukan karena nggak percaya sama Nabi, mereka percaya sama Nabi. Justru karena percaya Nabi nggak pernah bohong, mereka nggak bisa membayangkan kok bisa-bisanya ya suatu ketika di akhir zaman umat Islam ahli Quran ngekornya sama umat Yahudi ahli Taurat dan ahli Injil Nasrani. Kan nggak masuk di akal mereka. Kenapa nggak masuk di akal mereka? Karena mereka tahu seorang Umar bin Khattab saja radhiyallahu anhu pernah kedapatan di Madinah oleh Nabi sedang baca beberapa lembar kertas. Ditanya sama Nabi, ya Umar, engkau baca apa? Aku sedang baca beberapa lembar kertas dari Kitabullah Taurat. Tiba-tiba wajah Nabi berubah merah, tanda marah. Terus Nabi bilang, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, seandainya Musa alaihissalam, saudaraku Musa alaihissalam sekarang ini hidup di tengah-tengah kita, niscaya dia menjadi pengikutku. Hai Umar, tidak cukupkah bagi engkau Al-Quran? Tinggalkan Taurat itu. Bayangkan, Pak. Maka para sahabat nggak bisa membayangkan. Para sahabat dulu bingung, nggak bisa membayangkan. Nah, kita yang hidup sekarang, asalkan kita mau menggunakan kacamata iman dan tauhid melihat situasi kondisi dunia, kita bukan saja faham hadis ini ya, kita yang mengalami. Praktis sudah hampir 1 abad semenjak runtuhnya Kesultanan Utsmani Turki, khilafah terakhir, ya kan, dan berdirinya negara-negara modern sekuler nasionalistik ini ya, praktis Allah mencabut kepemimpinan Islam dan kaum muslimin atas dunia ini, dan Allah pindahkan tongkat kepemimpinan ke barat, ke Eropa, ke Amerika, yang tidak lain adalah masyarakat Yahudi Nasrani. Gitu. Jadi kalau ada sebagian orang pusing gitu, ada satu pemimpin Nasrani di satu kota tertentu mimpin gitu kan di tengah kaum muslimin, nggak usah heran, orang seluruh dunia lagi dipimpin Yahudi Nasrani. Gitu. Bukan berarti kita ridho ya, bukan. Cuma artinya nggak aneh gitu. Ya, ini lagi zamannya. Kita lagi menjalani babak keempat dalam perjalanan sejarah umat Islam, babak kepemimpinan mulkan jabriyan. Babak yang saya sering sebut sebagai the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Inilah babak di mana umat Islam babak belur. That's reality, itu realitas. Dan kita nggak perlu ngomel. Kenapa? Karena Allah sudah bilang dalam Al-Quran. Silahkan dicatat ayatnya, Ali Imran 140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan suatu umat kami pergilirkan.
Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah. Ada gilirannya orang kafir berjaya hari ini, hegemonik, berlaku zalim semena-mena, akan tiba jadwalnya orang kafir juga kalah. Ini masalah giliran, Pak. Yang penting kita paham skenario akhir zamannya, bahwa alhamdulillah babak keempat bukan babak terakhir. Masih ada satu babak lagi yang bakal kita jelang. Dan babak terakhir itu insya Allah husnul khatimah, happy ending. Tegaknya kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Kapan itu terjadi? Ya kita harus pelajari tanda-tanda akhir zaman. Karena ada tanda-tandanya, Nabi beritahu itu tanda-tandanya. Yang penting kita tahu kalau kita sedang dijadwal kalah, jangan maksain kemenangan. Karena kalaupun kita paksain kemenangannya, kemenangan yang palsu, bukan kemenangan yang sebenarnya. Yang penting ketika kita hidup di sedang babak belur, jangan punya mentalitas babak belur. Itu yang penting. Apa itu mentalitas babak belur? Mentalitas babak belur adalah orang-orang yang mengaku muslim tetapi menggunakan kaidah orang kafir, yaitu kaidah if you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, gabung aja sama mereka. Gitu. Enggak, kita punya prinsip raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak 1, babak 2, babak 3 itu adalah babak Islamic civilization, peradaban Islam. Walaupun makin lama makin turun ya kualitasnya. Tapi babak keempat sekarang ini, apa masih bisa kita sebut kita hidup di bawah peradaban Islam sekarang? Nggak bisa. Ya. Peradaban yang menaungi dunia hari ini adalah peradaban Barat, Romawi, Yahudi, Nasrani. Ini yang memimpin dunia sekarang. Dan ini jangan kita cari contohnya hanya pada malam tahun baru yang sudah jelas, gitu. Atau tanggal 12 Februari yaitu Valentine's Day. Tidak, sepanjang tahun pada hakikatnya kita bisa lihat bukti-bukti bahwa peradaban Islam hari ini nggak tegak. Yang tegak peradaban Barat. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, babak keempat inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian hari akan kian memuncak. Sampai kapan? Sampai keluarnya puncak fitnah atau fitnah paling dahsyat sepanjang zaman, yaitu fitnah Al-Masihud Dajjal. Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat, Pak. Dan kalau kita sudah bahas materi mewaspadai keluarnya fitnah Dajjal, kita akan sadar bahwa rupanya kehidupan kita sekarang ini ibaratnya adalah Dajjal is already around the corner. Dajjal udah di pengkolan jalan. Benar. Saya kasih satu contoh. Ada hadis di mana Nabi mengatakan, kelak nanti kalau Dajjal muncul, dia akan naik ke atas Gunung Uhud. Gunung Uhud itu di luar kota Madinah ya, cuma 7 km. Dia dari atas Gunung Uhud akan memandang ke arah kota Madinah bersama para pengikutnya. Lalu dia akan bertanya, "Atarawna hadzal qasrul abyad?" Kalian lihat istana putih itu? Hada Masjidul Ahmad, itu masjidnya Ahmad. Maksudnya Masjid Nabawi ya. Apa yang menarik dari hadis ini? 15 abad yang lalu waktu Nabi menyampaikan hadis ini, Masjid Nabawi terbuat dari tanah liat, tanah lumpur, warnanya coklat. Sederhana, atapnya hanya daun-daun pelepah korma. Tapi hari ini, siapapun yang pernah ke Madinah atau lihat foto di Google gitu ya, foto Masjid Nabawi hari ini, niscaya dia akan menyaksikan sebuah masjid yang sudah direnovasi menjadi megah, warnanya putih, laksana istana putih ya. Berarti Nabi ingin mengatakan, hai umat Islam, kalau kalian ditakdirkan hidup di zaman masjidku tampilannya sudah seperti istana putih, you got to prepare. Anda harus siap-siap. Jangan-jangan keluarnya Dajjal lagi. Ya, saya bukan menakut-nakuti ya, tapi tugas saya memang menakut-nakuti. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, berarti patut dikhawatirkan bahwa keluarnya fitnah Dajjal bisa terjadi di babak di mana kita hidup sekarang ini. Bagian terakhir dari kajian kita siang hari ini, asyratus sa'ah, tanda-tanda akhir zaman. Ini yang tadi disinggung Pak Rodi ya. Para ulama setelah mengkaji berbagai hadis Nabi tentang asyratus sa'ah, alamatus sa'ah, tanda-tanda, berkesimpulan ada 2 jenis tanda. Ada yang disebut dengan alamatus sughra, tanda-tanda kecil, jumlahnya sangat banyak dan umumnya datang lebih dahulu. Dan ada yang disebut alamatul kubra, tanda-tanda besar, jumlahnya cuma 10 ketika as-sa'ah sudah dekat sekali ya. Dan Nabi pernah bilang, bila satu tanda besar sudah muncul, maka tanda-tanda besar berikutnya akan bermunculan laksana tasbih yang digunting, bijinya berjatuhan dengan cepat ya. Baik, kita lihat tanda-tanda kecil. Tanda kecil yang paling awal, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sudah terjadi? Jelas sudah terjadi. Dan Nabi kan tadi bilang dalam khutbahnya ya, aku dengan peristiwa As-Sa'ah diutus begini, berdampingan, berdekatan. Ya.
Dan Nabi kita memang di dalam Al-Quran disebut oleh Allah dengan julukan Khataman Nabiyyin, penutup rangkaian para Nabi. Makanya Nabi kita dijuluki Nabi akhir zaman, yang berarti semenjak beliau diutus, dunia ini memasuki lembaran sejarah akhir zaman. Makanya kita umatnya dijuluki umat akhir zaman. Gak akan ada lagi umat setelah kita. Kita ini umat terakhir, Pak, yang menjalani kehidupan di dunia. Dan Alhamdulillah Nabi kasih kabar gembira sama kita. Kata Nabi, kalian adalah umat marhumah, umat yang dirahmati Allah. Karena kalian datang paling akhir di dunia ini, tapi kalian bakal masuk surga paling awal setelah para nabi. Subhanallah, ya. Luar biasa kehormatan yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sudah berlalu diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad SAW, jelas sudah terjadi. Kemudian yataqarabuz zaman, zaman terasa ringkas, maksudnya waktu terasa cepat berlalu. Kita misalnya sholat Jumat ya, para bapak-bapak ketemu teman, kita bilang rasanya baru kemarin sholat Jumat, udah sholat Jumat lagi gitu. Atau misalnya usia kita sudah 40-an, 50-an ya, diundang reuni SD, teman-teman SD, begitu kumpul kita bilang kayaknya baru kemarin duduk sebangku gitu. Waktu terasa cepat. Yang kusul amal soleh berkurang, amal jahat yang semakin ramai. Yulkisyuh, kebakhilan merajalela, kedermawanan makin langka. Yatabahan nasu fil masajid, orang bermegah-megahan dalam membangun fisik masjid. Coba lihat zaman sekarang, orang mau mempertaruhkan nyawanya, berdiri di tengah jalan, kocrak-kocrek ngumpulin duit untuk bangun masjid kan, musola kan. Begitu sudah berdiri dengan megahnya, masih ada nggak yang di tengah jalan ngajak orang ke masjid, ke musola? Nggak ada. Bukan itu yang penting bangunannya. Kemudian yaksurul harju, banyak al-haraj. Para sahabat bertanya, "Mal haraj ya Rasulullah?" Apa sih al-haraj ya Rasulullah? Kata Nabi, al-qatlu, pembunuhan. Coba lihat berita hari ini, setiap hari dihiasi dengan berita pembunuhan kan? Ada yang dengan cara mutilasi, ada yang dengan cara si Anida yang disalahkan, ya kan? Nah, kemudian tukfiruz zalazil, ya, banyak gempa terjadi. Ya. Luar biasa gempa. Kemarin kita dengar ada gempa di Pacitan ya. 24 Agustus kemarin, bayangkan dalam satu hari 3 gempa besar terjadi di 3 kota berbeda-beda. Semuanya di atas 6, skala 6, ya kan? Di Italia, di Myanmar, dan di Papua tanggal 24 Agustus kemarin. Saya saking banyaknya tulisan. Bahkan dalam pengertian sebenarnya sekarang ya, orang di mana-mana kerjanya nulis, Pak. Naik angkot nulis, naik ojek nulis, sambil nyopir nulis begitu lampu merah. Kirim WhatsApp, SMS, BBM, isi face wallbooknya, Facebooknya, wall Facebooknya ya. Kemudian tataqarubul aswaq, pasar-pasar berdekatan bermunculan. Alfamart, Indomart, Mall, Plaza, Hypermart. Kemudian yurfa'ul ilmu yasbutal jahl, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan. Nabi pernah bilang, Allah tidak mencabut ilmu seketika, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama. Ya. Jadi hari ini mencari ulama yang benar-benar berilmu dan istiqomah gampang apa sulit? Sulit. Tapi di dalam HP kita ini kita bisa simpan sampai puluhan ribu hadis, ya nggak? Secara keilmuan gampang mengaksesnya, tapi ulamanya susah ditemukan. Kemudian yushrabul khamr, diminumnya khamr ya. Baik khamr dalam arti jelas-jelas miras maupun khamr dalam arti yang memabukkan, narkoba segala macam, banyak sekali sekarang ya. Kemudian nisaun kasiyatun ariyatun mumiratun ma'ilatun, wanita berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Mereka bergoyang menyebabkan orang lain ikut bergoyang, baik goyang fisik maupun goyang iman ya. Ini bukan sesuatu hal yang sulit ditemukan. Yazharuz zina, praktek perzinahan dilakukan terang-terangan. Zaman sekarang orang berzina, Pak, dia rekam sendiri perbuatan zinanya, dia upload sendiri ke internet. Kemudian la yubalil mar'u ma akhadha minhu am minal halali am minal harami. Seseorang enggak peduli lagi apakah sumber ma'isyahnya, nafkahnya, mata pencahariannya, hartanya halal ataupun haram. Sampai ada gurauannya kan, alah ustaz buru-buru nyari yang halal, yang haram aja susah. Sampai begitu. Nah, saya tidak tahu menurut Bapak dan Ibu, kalau menurut saya ini tanda-tanda sudah bermunculan sekarang ya. Baik, sekarang kita lihat tanda-tanda besar. Ada 10. Nabi pernah menyebutkan sekaligus 10-10-nya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, tetapi para ulama berbeda pendapat tentang urutannya. Ada yang berpendapat bahwa urutan yang paling pertama bukan asap tetapi dajjal. Tapi ada juga yang mengatakan asap yang paling pertama ya. Nah, anyway,
Ya, Dajjal ini adalah fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman. Oleh karenanya kita harus paham Dajjal itu siapa, bagaimana bentuk fitnahnya, dan solusi menghadapinya seperti apa. Kemudian turunnya Isa al-Masih alaihissalam. Jadi kita umat Islam punya keyakinan yang mirip dengan kaum Nasrani ya. Kita yakin Isa alaihissalam itu akan turun dari langit karena Isa alaihissalam belum meninggal menurut keyakinan kita. Isa alaihissalam itu bukan yang disalib, bukan yang dibunuh di tiang salib, tetapi dia diangkat oleh Allah ke langit. Sebagaimana Nabi kita diangkat ke langit, bedanya cuma durasinya. Nabi kita diangkat ke langit cuma 1 malam. Isa alaihissalam diangkat ke langit ribuan tahun yang lalu sampai sekarang belum turun lagi. Tapi pada hakikatnya sama, Mi'raj juga. Nah, Isa alaihissalam nanti kalau turun akan mengerjakan tugas-tugas penting. Dialah yang membunuh Dajjal. Isa alaihissalam yang akan mengajak orang-orang kafir bertaubat mengikuti agama Nabi akhir zaman al-Islam ini, termasuk kaum Nasrani, kaum Yahudi. Bahkan Isa alaihissalam kalau nanti turun kepada orang-orang kafir, dia cuma memberikan 2 tawaran, masuk Islam atau mati. Nggak ada pilihan yang ketiga. Pilihan ketiga yang biasanya ditawarkan adalah bayar jizyah, kan, pajak non-muslim yang mau hidup tenang di bawah pemerintahan Islam. Sama Isa alaihissalam justru pajak non-muslim dihapuskan. Kenapa? Karena Isa alaihissalam turun ketika as-sa'ah sudah dekat sekali, yang berarti injury time. Kalau masih ada orang kafir ngeyel juga, nggak mau membenarkan agama Nabi akhir zaman, keterlaluan. Lebih baik mati saja dia. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj ya, ini tanda besar yang berikutnya. Ya'juj wa Ma'juj ini dia dalam surat Al-Kahfi disebutkan sebagai mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi. Mereka akan muncul gelombang terakhirnya dalam jumlah yang fantastis di zaman kepemimpinan Isa alaihissalam di akhir zaman. Dan Ya'juj wa Ma'juj ini perbandingannya dengan Muslim, kata Nabi, 1 Muslim berhadapan dengan 1000 Ya'juj wa Ma'juj. Oleh karenanya ketika nanti Ya'juj wa Ma'juj muncul, kaum muslimin nggak sanggup berperang melawan mereka. Dikepung kaum muslimin oleh Ya'juj wa Ma'juj. Akhirnya senjata yang digunakan oleh Isa alaihissalam dan orang beriman di masa itu adalah doa. Dan Allah kabulkan doanya. Allah kirim junudullah, tentara-tentara Allah berupa cacing-cacing atau sejenis cacing yang menggigit tengkuknya Ya'juj wa Ma'juj, sehingga kata Nabi mereka akan mati seperti matinya 1 jiwa. Maksudnya kayak kena penyakit wabah gitu. Ya. Itu selesai Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian yang berikutnya Dabbatul ard, binatang melata, keluar dari bukit Sofa di dekat Masjidil Haram. Kata Nabi kalau binatang melata ini sudah keluar, maka pintu taubat tertutup. Kalau ada orang baru mau bertobat ketika binatang ini keluar, too late, terlambat. Dan binatang ini nanti tugasnya adalah menstempel setiap orang sesuai orangnya. Kalau orang itu beriman distempel mukmin, kalau orang itu tidak beriman distempel kafir. Sehingga kata Nabi Muhammad SAW, umatku nanti makan satu meja makan di zaman Dabbatul ard keluar, tahu dengan calon penghuni surga atau calon penghuni neraka. Lalu yang kelima, matahari terbit dari barat. Ya, ini adalah peristiwa di langit menandakan pintu taubat tertutup. Dan sebagian ulama mengatakan matahari terbit dari barat kelak nanti cuma sekali, habis itu kembali lagi terbit dari timur. Sekedar tanda bahwa pintu taubat sudah tertutup. Terus yang terakhir asap, ad-dukhan. Ya, asap ini adalah tanda besar terakhir yang dialami oleh kaum muslimin. Tidak lama sesudah itu kaum muslimin akan mengalami pencabutan ruh dengan datangnya angin lembut. Ya. Sehingga tanda-tanda besar 7, 8, 9, 10 akan dialami hanya oleh syirarin nas, manusia-manusia yang paling buruk, orang kafir tulen, ya kan, sampai terjadinya as-sa'ah. Nah, kita yang hidup di dunia dewasa ini, praktis hampir semua tanda-tanda kecil sudah bermunculan. Kita sekarang berada di ambang menjelang datangnya tanda-tanda besar. Oleh karenanya, setidak-tidaknya ada 3 tanda penting yang harus diantisipasi oleh setiap muslim dan keluarga beriman. Yang pertama, akhir tanda kecil berupa zuhur al-Mahdi, tampilnya al-Mahdi, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman. 2, khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal, tanda besar pertama. Dan 3, turunnya Isa putra Maryam alaihissalam, tanda besar kedua. Dengan demikian berakhirlah kajian kita. Boleh jadi kiamat sudah dekat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi ilmu bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya yang pertama, seperti yang Pak Ustaz sampaikan, kita jangan sampai membatalkan iman kita. Berarti kan
jangan sampai membatalkan iman dengan kita memilih yang bukan muslim, seperti itu Pak. Jadi bagaimana caranya kita memilih? Pertama yang jelas pasti yang dipilih akan dipilih Islam. Kemudian kan ini kita tidak mengenal mereka, jadi seperti apa Islam orangnya, seperti apa yang harus kita pilih. Nah yang kedua, saya pernah baca mengenai hari kiamat, apakah benar jadi kiamat itu diawali dimulai diawali di Arab, seperti itu Pak Ustadz? Soal pilkada, ya. Sebenarnya ini permasalahan yang sangat panjang pembahasannya.